Apa sih istilah PAW itu sebenarnya dan apa yang dimaksud dengan penggantian antar waktu? Jadi penggantian antar waktu itu adalah mekanisme untuk mengisi kekosongan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. PKPU 3 ini mengatur ada 34 pasal. Kalau kita seharikan, ini ngatur tentang pertama pemberhentian antar waktu. Jadi pemberhentian antar waktu tadi ada 3 alasan utama: meninggal dunia, mengundurkan diri diberhentikan. Pada proses PAW ini betul-betul mengakomodir calon PAW yang siap melaksanakan tugas-tugas sebagai legislatif di jabatannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di channel YouTube KPU Indragiri Hulu, Obras, obrolan seputar demokrasi. Nah, kali ini saya Wanti yang akan menemani teman pemilih membahas tuntas dan lugas terkait regulasi terbaru tentang penggantian antar waktu anggota legislatif. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pakar di bidang ahlinya ya, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Fitra Rofi atau akrab dipanggil Bang Fitra. Halo Bang Fitra, apa kabarnya Bang? Halo, kabar sehat. Alhamdulillah ya Bang ya. Gimana nih Bang kesibukannya pada saat non tahapan ini? Tentu teman pemilih bertanya-tanya nih, apa sih kesibukan KPU pada saat non tahapan gitu? Ya, kalau di divisi teknis di luar dari tahapan kesibukan kami, ya ini sedang dalam pemutahiran data partai politik. Wah. Apalagi sekarang masyarakat dalam tanggapan ini masih ada namanya itu masih tercatut. Nah, yang kedua, kadang kegiatan kita sekarang ini lagi melakukan rancangan terkait dengan daerah pemilihan yang rencana ke depan kita akan melaksanakan fokus grup diskusi yang akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, partai politik maupun akademisi. Iya, stakeholder juga ya Bang. Nah, yang ketiga kegiatan kita ini saat ini yaitu lagi ya ibaratnya seperti lagi pasif yang menunggu kalau ada nanti anggota dewan melakukan penggantian antar waktu. Nah, salah satu kegiatan kita sosialisasi dan termasuk hari ini ya untuk podcast mungkin kita siarkan kepada masyarakat. Nah, selain itu yang terakhir kalau di teknis kita lagi sibuk juga mendokumentasikan semua dokumen arsip kita ke digitalisasi sehingga nanti arsip-arsip kita ini tersimpan dengan baik. Baik teman pemilih, itu ya kesibukan yang saat ini dijalankan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu khususnya ini. Baik teman pemilih, berbicara tentang materi kita pada episode kali ini, yakni tentang penggantian antar waktu anggota legislatif yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi ini merupakan pembaruan dari PKPU nomor 6 tahun 2019 dan secara resmi diundangkan pada tanggal 19 November 2025. Nah, regulasi baru ini yang akan mengubah beberapa mekanisme penting dalam proses pengisian kursi legislatif yang kosong. Nah, dari pengantar tadi nih, mungkin teman pemilih bakal bertanya tentang apa sih penggantian antar waktu itu. Dan oleh karena itu, maka tema podcast kita pada hari ini yaitu KPU Inhu Menyapa, Kupas Tuntas, Aturan Baru Penggantian Antar Waktu Anggota Legislatif. Oke Bang Fitra nih, supaya teman-teman pemilih nggak tegang-tegang banget nih nonton channel YouTube kita, kasih pantun sedikit nggak Bang? Nanti bantu cakepnya ya Bang? Siap. Oke, jalan-jalan ke Kota Rengat. Cakep. Singgah sebentar, membeli duku. Cakep. Biar teman pemilih makin semangat, pantengin terus YouTube KPU Inhu. Baik teman pemilih, sebagai dasar pertanyaan nih Bang, bagi teman pemilih,
apa sih istilah PAW itu sebenarnya dan apa yang dimaksud dengan penggantian antar waktu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penggantian antar waktu itu adalah mekanisme untuk mengisi kekosongan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di tengah masa jabatan. Di tengah masa jabatan yang lagi menjabat. Jadi kenapa ini bisa kosong? Karena ada 3 alasan utama. Pertama, ini ada meninggal dunia. Ya. Yang kedua, itu adalah mengundurkan diri. Dan yang ketiga, itu diberhentikan. Oke Bang, ini dari 3 poin ini nih, teman pemilih bertanya juga nih, alasan pertama ya kalau meninggal dunia udah jelas ya Bang ya, nggak ada gitu. Mengundurkan diri mungkin bisa atas kemauan sendiri ataupun dari penugasan partai. Yang menjadi poin penting nih diberhentikan. Ini seperti apa Bang gitu? Bisa nggak Bang teman pemilih butuh penjelasan lebih rinci gitu? Ya, memang terkait dengan pemberhentian ini kewenangan penuhnya itu di partai politik ya, di partai politik yang mana terkait dengan ada hal yang menyangkut masalah komitmen ya, komitmen antara anggota dewan dan partai politik. Seperti kita ketahui, anggota dewan tidak akan jadi kalau tidak melalui proses di partai politik ya, dan proses demokrasinya melalui pemilu. Nah, kadang dibungkus di sini alasan diberhentikan karena ada aturan-aturan partai yang dilanggar, seperti melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik. Partai gitu ya Bang. Iya. Benar. Nah juga terkait dengan anggota dewan ini kena tindak pidana. Nah jadi juga bisa diberhentikan juga. Dan ada lagi yang tidak memenuhi syarat lagi. Oke, iya. Berarti itu ya teman pemilih alasan-alasan untuk dilakukannya penggantian antar waktu anggota legislatif. Nah nih Bang, mengenai anggota legislatif ini, saya teringat mungkin teman pemilih juga bakal tahu ya, dengan sebuah kasus seperti yang terjadi nih di Indonesia ya Bang, terkait kasus Fahri Hamzah ya. Itu kan termasuk kepada anggota legislatif yang diberhentikan dari partainya. Polemiknya dengan partai PKS pada saat itu. Lalu dia melakukan upaya hukum gitu kan Bang. Nah, untuk di Indragiri Hulu sendiri, adakah Bang proses dari penggantian antar waktu ini terkhususnya di Indragiri Hulu gini Bang? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi begini, di Indragiri Hulu ini kita cerita terkait dengan pengalaman kami. Iya. Kami itu mengalami proses pengganti antar waktu ini yang 3 alasan tadi, 3 alasan utama tadi kita udah terpenuhi semua. Iya. Baik itu meninggal dunia, itu ada 1, yang mengundurkan diri itu ada 2, dan diberhentikan itu ada 3. Jadi total yang kita PAW itu ada 6. Nah kalau kita kaitkan dengan permasalahan nasional seperti Pak Fahri Hamzah tadi, kita juga pernah terjadi seperti itu. Nah ini terjadi itu di Partai Berkarya, karena Partai Berkarya ini terjadi dualisme partai, dan satu lagi ada di pengurusan, kita contohkan di pengurusan A, yang satu lagi di pengurusan B. Nah yang diakui oleh Kemenkumham ini adalah di pengurusan B gitu. Nah jadi di kasus ini itu Bang Yusrizal yang cukup saya kenal juga, ini diberhentikan, tapi ada upaya hukum yang dilakukan oleh Bang Yusrizal ke pengadilan negeri di sini gitu. Dilakukan upaya hukum, minta ada penundaan. Nah kalau kami terima suratnya ini, tinggal kita memberikan jawaban kepada pimpinan DPRD bahwa ini ada perkara hukum yang sedang dihadapi. Nah akhirnya juga dilaksanakan penggantian antar waktu setelah putusan pengadilan negeri ini ingkrah, jadi seperti itu. Oke, jadi Bang secara tidak langsung nih ya, regulasi ini semacam panduan terbaru juga ya Bang ya, karena untuk mengganti kursi yang kosong itu. Lalu apa sih Bang poin yang paling krusial yang membedakan regulasi baru ini dengan regulasi sebelumnya gitu Bang? Ya, di PKPU 3 tahun 2025 ini ada hal yang sangat krusial yang terkait dengan status upaya hukum. Jadi dulu terkait dengan aturan ini sangat tidak jelas ya, ambigu.
Kalau saat ini itu diatur jelas ya secara detail sehingga diberikan ruang bagi anggota dewan yang diberhentikan untuk melakukan upaya-upaya hukum mulai dari mahkamah partai, nanti dari putusan mahkamah partai itu bisa melakukan banding lagi ke pengadilan negeri gitu. Nah, dari pengadilan negeri nanti bertingkat sampai pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, dari KPU itu kami menunggu itu dokumen bukti sedang mengajukan upaya hukum. Sehingga nanti baru bisa kita melakukan proses verifikasi dan klarifikasi untuk kita sampaikan daftar calon berikutnya kepada pimpinan DPRD. Jadi sifatnya kalau dari KPU saat ini kan sifatnya kami pasif ya, menunggu. Berarti tidak menjemput bola gitu ya, Bang? Tidak menjemput bola dan kita tidak ada membuka ruang untuk konsultasi harus A harus B gitu, enggak, kepada si calon PAW. Jadi tetap menunggulah KPU apa suratnya dulu masuk gitu ya, Bang ya? Betul seperti itu. Jadi Bang, dari beberapa poin yang Abang jelaskan nih tadi, sudah bisa teman pemilih ambil kesimpulan bahwa dalam regulasi terbaru ini ada upaya hukum gitu kan, Bang. Nah, sebenarnya apa poin-poin lainnya, apa yang terbaru lagi Bang di PKPU nomor 3 tahun 2025 ini? Kalau saya mencatat ini ada 5 ya, 5 poin penting di peraturan PKPU 3 tahun 2005. Seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, itu satu adalah penundaan PAW jika ada upaya hukum. Tadi sudah saya sempat jelaskan, kita memastikan bahwa ini harus ada berkekuatan hukum tetap dulu dan inkrah terkait dengan status hukumnya, status hukum anggota dewan yang diberhentikan. Nah, yang kedua, ini ada yang diatur detail lagi terkait dengan larangan kepala desa dan perangkat desa ya, dan BPD. Dan di PKPU itu cukup jelas menyampaikan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang telah dilantik udah masuk dalam unsur tidak memenuhi syarat. Sehingga nanti ini jangan ada kontaminasi terkait dengan kepentingan politik praktis ya di masyarakat dengan kebijakan pembangunan di desa dengan terkait dengan berpolitik tadi. Nah, yang tiga diatur terkait dengan syarat LKHPN yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan. Jadi LKHPN ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikeluarkan oleh KPK. Nah, jadi yang calon PAW yang akan mengganti ini nanti itu harus melengkapi ya dokumen-dokumen harta kekayaannya, dan ini akan diverifikasi oleh KPK. Dan yang keempat, ini ada kita menggunakan sistem informasi manajemen pengganti antar waktu atau kita sebut dengan aplikasi Simpau. Ini sebagai alat bantu. Jadi di aplikasi Simpau, selain nanti kita input terkait dengan perolehan suara, daftar calon tetap yang telah ditetapkan oleh KPU, ini bagi alat bantu sudah cukup jelas nanti di dalam aplikasi yang dikeluarkan dari aplikasi terkait dengan surat jawaban, daftar calon, juga dengan tentang berita acara verifikasi, sehingga nanti hasil-hasil yang kita lakukan di jajaran kita tingkat di kabupaten ini akan tercatat sampai ke tingkat nasional. Terintegrasi deh ya. Nah, terintegrasi sehingga tidak ada tumpang tindih data di antar daerah ya, satker-satker yang ada di daerah. Dan yang terakhir nih terkait dengan ruang lingkup. Jadi ruang lingkup KPU ini mengatur PKPU 3 ini mengatur ada 34 pasal. Kalau kita seharikan ini ngatur tentang pertama pemberhentian antar waktu. Jadi pemberhentian antar waktu tadi ada 3 alasan utama: meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Sudah itu terkait dengan calon pengganti. Calon pengganti ini adalah suara terbanyak yang selanjutnya di dalam satu dapil yang sama. Dan yang ketiga itu mengatur terkait dengan metode verifikasi dan klarifikasi. Sudah itu yang kelima itu terkait dengan koordinasi kita ke lembaga stakeholder yang membuat keputusan. Dan selanjutnya penggunaan aplikasi Simpau, dan terakhir ini juga diatur terkait dengan pelaksanaan pengganti antar waktu di daerah khusus. Daerah khusus ini seperti di Aceh.
Jadi ada pengaturan sendiri di Aceh karena dia itu merupakan otonomi daerah khusus. Otonomi khusus yang mengatur, ada partai politik lokal khusus. Jadi ini agak beda sendiri dia untuk pengaturan ini. Jadi seperti itu. Oke, menarik ya teman pemilih, beberapa poin yang telah diperjelas atau dirincikan sama Bang Fitra. Nah nih, yang lebih menariknya tadi di poin larangan kepala desa dan perangkat desa ini tadi Bang. Itu ada yang TMS, itu gimana tuh Bang? Boleh nggak Bang teman pemilih mengetahui lebih detail maksud dari TMS nih tadi gitu? Atau tidak memenuhi syarat ya? Ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa poin penting di sini ini menyangkut tentang larangan kepala desa ya. Nah karena larangan kepala desa ini kan mengatur masalah pengelolaan keuangan desa. Ya. Ada pembangunan, ada proyek. Jadi sehingga nanti ini akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan anggaran dari dana dari negara itu dikelola oleh desa, digunakan untuk kegiatan-kegiatan berpolitik. Maka ini dipisahkan. Jadi kalau sebelumnya itu si calon PAW mendaftarkan menjadi caleg belum menjadi anggota sebelum terdaftar sebagai DCS, daftar calon sementara dan ditetapkan dalam DCT. Kalau kami harapkan kalau nanti ini ada perubahan terjadi PAW pengganti, mohon maaf tadi 3 unsur meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan. Kalau dia tidak kepala desa kan dia enak nih, dia besok suara terbanyak bakalan dia kayak gitu. Tapi kalau dia kepala desa sebelum dia ikut kontestasi pemilihan, maka syarat ini tidak terpenuhi. Begitu ya. Iya, saat kita melakukan verifikasi kadang udah dilantik, termasuk juga dengan perangkat. Jadi kalau peraturan di peraturan khusus tersendiri tidak diatur betul di peraturan PKPU ini, perangkat desa itu sampai ke kaur atau ketua lingkungan ya. Kalau di kantor kepala urusan di desa gitu. Juga ketua lingkungan, kadus itu nggak boleh dia. Tapi kalau ketua RT di peraturan di desa itu tidak masuk dalam perangkat desa yang dilarang. Oke, begitu ya teman pemilih, sudah cukup jelas sekali nih apa-apa saja poin-poinnya tadi. Nah berikutnya teman pemilih juga pada bertanya-tanya nih Bang, pada kepo ya teman pemilih terkait administrasi dan prosedur dalam proses penggantian antar waktu ini. Boleh dong Bang dijelasin secara rinci kepada teman pemilih untuk lebih tahunya lagi gitu. Jadi proses PAW ini biasanya dari kita kalau PKPU hanya mengatur terkait dengan kami menerima dari surat pimpinan DPRD ya, surat pimpinan DPRD terkait ada permintaan penggantian terwaktu. Gitu. Nah dari sebelum diterimanya surat pimpinan DPRD-nya ini rujukan dasarnya adalah adanya surat dari partai politik, dari pimpinan partai politik yang mengajukan kepada pimpinan DPRD bahwa ada permintaan penggantian waktu dengan alasan. Jadi ada 3 alasan tadi, meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri atau diberhentikan. Nah syarat-syarat tadi meninggal dunia ini ada persyaratan lagi dilengkapi, seperti ada surat keterangan kematian yang dikeluarkan gitu ya. Iya, yang dikeluarkan instansi resmi. Kalau bahasa di sini itu surat kuning lah gitu kan, atau yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Yang kedua, kalau misalkan itu dia mengundurkan diri, ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu. Atau penugasan yang lain. Jadi kalau penugasan yang lain ini, kalau di daerah biasanya pengunduran diri ini terkait dengan mencalonkan diri ya, mencalonkan diri menjadi kepala daerah, gubernur atau bupati. Kalau di tingkat nasional ini penugasan yang lain biasanya penempatan menjadi menteri atau memimpin suatu lembaga tinggi negara, jadi seperti itu. Nah kalau yang terakhir selain mengundurkan diri,
diberhentikan. Ya udah cukup ya. Itu ya teman pemilih. Iya. Nah, Jadi setelah partai politik menyampaikan, sudah itu pimpinan DPRD tadi menyurati KPU. iya. Nah, KPU akan menjawab surat ini dengan waktu 5 hari kerja, ya, 5 hari kerja untuk menjawab surat dari pimpinan DPRD. Dan nanti ini ada 2 lagi. Kalau ternyata ini ada upaya hukum, kita akan tetap menjawab bahwa kami sedang melaksanakan verifikasi atau menunggu ingkrah putusan dari pengadilan yang punya berkekuatan hukum tetap. Sudah ingkrah gitu ya Bang ya. Iya, kalau yang terkait dengan butuh waktu lagi melakukan verifikasi klarifikasi di daerah yang jauh, ya mungkin kita menjawab tetap kami masih dalam proses. Pokoknya adalah konfirmasinya gitu ya Bang ya. Iya. Baik Bang, ini terkait dengan tadi kan Abang jelaskan penerimaan surat dari pimpinan DPRD oleh KPU gitu. Selanjutnya KPU ini menjawab surat dari pimpinan DPRD, tentulah ada prosedur gitu kan Bang yang dijalani oleh KPU. Boleh dong Bang, kami mau tahu apa sih prosedur yang dilakukan oleh KPU itu sendiri gitu, setelah menerima surat dari pimpinan DPRD tadi. Baik, di PKPU 3 2025 ini dirinci lebih jelas lagi yang dilakukan oleh KPU, yaitu pertama memverifikasi terkait dokumen KPU kabupaten sesuai dengan tingkatan ya. Kalau diganti itu di kabupaten, kalau di provinsi itu KPU provinsi maupun di RI itu KPU RI, terkait dengan keputusan penetapan perolehan suara. Jadi kita kan mengeluarkan produk keputusan. Jadi perolehan suara itu jelas. Jadi kita akan memeriksa di suara terbanyak berikutnya siapa di dalam dapil yang sama. Jadi kita melakukan verifikasi. Nah, di dalam klarifikasi tadi ternyata kita dapat ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi. Ada hal yang menjadi keraguan, ada informasi kita dapat maupun tanggapan dari masyarakat. Nah, hasil ini nanti itu kami tuangkan dalam berita acara klarifikasi, hasil klarifikasi. Hasil klarifikasi. Iya, dengan beberapa hal yang nanti kita lakukan klarifikasi, dan ini ditandatangani oleh 5 komisioner dalam berita acara komisioner, berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh 5 komisioner. Dan minimal komisionernya itu 3 yang tanda tangan. Quorumnya gitu ya Bang. Quorumnya gitu. Oke Bang, ini terkait klarifikasi dan verifikasi ini tadi Bang. Boleh nggak Bang diperjelas lagi apa sih yang menjadi catatan penting di sini gitu terkait verifikasi dan klarifikasi tadi? Baik, seperti yang saya jelas ini cukup detail ya di PKPU 3 tahun 2025-nya ini, selain dari larang kepala desa itu ada 13 item ya, 13 item yang calon PAW ini tidak memenuhi syarat. Nah, yang pertama itu tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat kan ada yang sibuk-sibuk perang kayak di Ukraina, tiba-tiba ada warga negara kita sudah ikut berperang di sana. Ya, ada status ganda. Kita juga ada terjadi pencalonan bupati di daerah Nusa Tenggara Timur di satu daerah. Pencalonan bupati ternyata ada kegandaan status warga negaranya. Warga negara. Gitu, nah, ini harus kita pastikan gitu. Dan satu lagi dari warga negara tadi, apakah dia masih bertempat tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia? Domisilinya di mana gitu ya, Bang? Itu yang pertama, tidak memenuhi syarat. Nah, yang kedua, bisa jadi nanti di dalam perjalanan ini sedang menunggu ada informasi atau tanggapan masyarakat terkait dengan terbuktinya tidak berpendidikan tamatan SMA. Nah, ya sejajar. Jadi waktu setelah diverifikasi KPU di dalam perjalanan ini perlu kita klarifikasi kalau ada informasi lagi dari informasi atau tanggapan dari masyarakat.
Nah, yang ketiga itu ditetapkan sebagai calon kepala daerah, gubernur atau bupati. Dan yang keempat seperti yang saya jelaskan, dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa dan BPD. Yang kelima itu diangkat sebagai ASN, TNI, Polri. Yang keenam itu dilantik sebagai penyelenggara pemilu. Oh, Nah, tidak itu boleh tak boleh juga, ya, Bang. iya. Harus independen Ya, ya. maupun Bang. di jajaran kita di KPU maupun di jajaran di Bawaslu. Dan yang ketujuh, tidak bersedia berpraktek ya sebagai akuntan publik, pengacara maupun pejabat pembuat akta tanah. Oh, notaris gitu ya, Bang ya. PPAT. Jadi ibaratnya ada surat pernyataan ya. Dia bersedia tidak berpraktek. Jadi bukan berarti dia harus berhenti gitu. Nah, ya. Jadi kalau dia itu berprofesi sebagai pengacara atau sebagai akuntan akta tanah, pada saat mau ditetapkan menjadi pengganti menjadi anggota dewan, dinonaktifkan dulu gitu ya, Bang. Berhenti sementara. Oh, berhenti sementara lah bahasanya ya, Bang. Yang ke-8 ada sedang menjalani proses pidana ya. Mana tahu di dalam perjalanan itu ada ya perkara hukum yang sedang dihadapi gitu. 9 pernah dijatuh pidana dengan putusan pengadilan berhukum tetap dengan ancaman 5 tahun. Yang ke-10 terbukti tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi fungsi-fungsi anggota dewan ini kan selalu kadang rapat-rapatnya larut malam atau butuh energi effort yang besar. Ternyata dalam perjalanan tiba-tiba dia punya sakit berat kayak jantung, ya macam-macam. Nah, ini perlu kita klarifikasi. Kalau rohani lebih kepada gangguan kejiwaan. Kejiwaannya. Nah, ini perlu kita klarifikasi kalau kita menerima informasi dan tanggapan. Tanggapan masyarakat tadi ya, Bang. Iya. Oke. Dan yang ke-12 menjadi anggota partai politik bagi partai lain ya. Nah, bagi partai lain. Yang ke-13 menjadi anggota partai politik bagi calon penggantinya DPD. Jadi diatur juga di sini terkait DPD. Kalau ada PAW ya DPD itu tak boleh kita ke partai politik. Jadi seperti itu. Baik, Bang. Dari proses klarifikasi dan verifikasi tadi, ada nggak, Bang, metodenya? Boleh teman pemilih juga tahu nih, apa sih metode klarifikasi itu? Seperti apa gitu? Nah, di PKPU ini juga diatur terkait cara kerja kita ya, cara kerja KPU ya, cara KPU kabupaten maupun provinsi maupun KPRI itu ada cara kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi. Kalau dulu kami yang 6 PAW yang kita lakukan ini langsung melakukan face to face atau bertatap muka, berkunjung. Kalau misal itu ke kantornya ada di sini. Kalau sempat itu ada sampai kami ke Koperanap di sana untuk memastikan informasi dia itu tidak tinggal lagi di Inhu, pindah di kabupaten tetangga. Jadi kita coba melakukan verifikasi sampai ke pemerintahan desa di sana. Nah, di saat ini diatur, nih kalau zaman efisiensi anggaran ini kan. Ini mau akomodir nih kebutuhan kita sekarang. Benar, nah, itu bisa melalui surat elektronik. Oh, dimudahkan di situ lagi ya, Bang. Jadi surat elektronik. Nah, karena surat elektronik kan pasti butuh waktu lama ya. Iya, benar. Nah, misalnya, jaringan lagi nanti urusannya ya. Iya, kita memastikan kalau sempat instansinya itu di luar dari Inhu atau di Riau atau bahkan Indonesia. Iya, sampai di pusat sana kan, sampai ke Jakarta. Iya. Nah, bisa kita menyampaikan surat dalam bentuk elektronik. Iya, benar. Itu dalam bentuk elektronik. Yang kedua ada lagi terkait dengan melalui telepon. Nah, tapi ini agak ragu juga kita melakukan ini. Ini kan karena bisa dapat dilakukan ya. Untuk melakukan klarifikasi bisa dapat dilakukan. Sudah itu dapat melakukan dalam bentuk mengirim pesan melalui aplikasi. Aplikasi media sosial gitu ya, Bang? Iya, seperti bisa jadi WA ya, mungkin kita WA, tapi kita belum pernah melakukan ini gitu. Nah, bisa jadi memungkinkan kita melakukan seperti panggilan video call langsung dengan seketika berhadapan muka, bertatap muka secara langsung ya.
yang kepada pihak-pihak yang akan kita klarifikasi. Terkait lah ya. Nah, juga diatur nih pihak-pihak yang akan diklarifikasi seperti pimpinan DPRD, karena kan dia mengeluarkan surat memastikan ya kepada institusinya, apakah betul ini dikeluarkan oleh pimpinan DPRD, kan gitu, atau ditandatangani dipalsukan. Nah, ini kita pastikan. Yang kedua kepada partai politik. Jadi partai politik yang bersangkutan ini, Bang. Iya. Oh iya. Jadi kan partai politik kan mengeluarkan surat ya kalau diberhentikan tadi. Apa keterangannya? Ya, mengajukan kepada pimpinan DPRD, kita memastikan lagi suratnya ini betul nggak, absah nggak. Iya. Nah, yang ketiga ini kepada instansi terkait. Nah, ini macam-macam ya instansi terkait, bisa jadi status kependudukan. Di Capil berarti itu iya, ya. kalau upaya hukum itu ke pengadilan, kan gitu. Kalau kita kepada pendidikan, kita kepada ke sekolah, kan gitu. Nah, yang keempat lagi terkait dengan kepada calon pengganti antar waktunya. Jadi kita hadirkan dulu, kita lihat calon pengganti antar waktu. Kondisinya sehat, jasmani dan rohani, dan status KTP-nya kita cek betul, kan gitu. Iya, benar-benar. Keabsahannya gitu. Kita cocokkan kalau misalkan ada informasi atau tanggapan yang masuk, sehingga rasa-rasa keraguan kita nanti tidak ada kita digugat lagi ya di belakang hari. Nah, setelah hasil tadi berita acara klarifikasi, barulah kami akan menyampaikan surat jawaban kepada pimpinan DPRD bahwa yang calon PAW ini telah memenuhi syarat. Jadi seperti itu. Oke, begitu ya teman pemilih, sudah sangat jelas dan rinci nih dijelaskan oleh Bang Fitra. Nggak terasa juga kita nih udah sampai kepada segmen terakhir nih Bang. Aduh, menurut Abang nih apa sih pesan dan kesan untuk masyarakat, partai politik maupun calon pengganti antar waktu ini khususnya untuk di Kabupaten Indragiri Hulu? Baik, kalau untuk masyarakat yang kita berharap nanti kalau ada calon PAW pengganti antar waktu, kami berharap ada informasi dan tanggapan masyarakat masuk ya. Sehingga nanti pada proses PAW ini betul-betul mengakomodir ya. Mengakomodir calon PAW yang siap melaksanakan tugas-tugas sebagai legislatif di jabatannya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan partai politik yang ingin kami utarakan di sini, jangan nanti itu menunggu kursi kosong dulu baru sibuk berkonsultasi gitu. Berkonsultasi terkait dengan aturan PKPU 3 ini. Lebih baik pahami aturan ini jauh-jauh hari sehingga nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa langsung datang kepada KPU, setidaknya minta penjelasan ya terkait peraturan PKPU. Tapi jangan minta caranya konsultasinya hal-hal yang lain-lain nih, Wanti gitu. Bagaimana cara menjatuhkan si A si B ya, gitu tidak ada membuka ruang kayak itu. Tidak ada ruang itu ya, Bang. Benar. Nah, yang ketiga terkait dengan calon PAW. Nah, calon PAW tadi saya sudah sampaikan bahwa ada upaya hukum ya, dibagi ruang untuk upaya hukum. Kalau misalkan calon PAW ini diberhentikan partai politik, ikuti regulasi ini sehingga nanti dipahami. Nah, terakhir saya menambahkan begini juga sedikit, Wanti, ada yang saya ingat. Kadang-kala masyarakat ini kan ikut mencalek, mendaftarkan diri. Jangan merasa nanti kalau saat mendaftar, suara dia itu sia-sia. Ini kejadian, ada kalau nanti mencalonkan jadi kepala daerah, mengundurkan diri, pengganti suaranya walaupun suaranya tidak ada suara pun bisa dia nanti menjadi pengganti antar waktu. Itu terjadi. Tidak memenuhi syarat 13 TMS tadi, itu akan berdampak kepada suara yang terdaftar dalam calon tetap. Begitu ya. Itu jelas di PKPU ini. Termasuk juga didahulukan kalau suaranya sama laki-laki dan perempuan, itu diprioritaskan itu adalah perempuannya. Keterwakilan 30% perempuan. tadi ya, Bang. Kalau dapil ini satu, misal kita contohkan dapil satu tidak terpenuhi, ini bisa diambil dari dapil yang terdekat. Nah, misalnya dapil 2 yang terdekat itu bisa diambil dari dari partai yang sama. Nah, jadi seperti itu. Ini kita mendorong masyarakat untuk lebih memahami terkait dengan PKPU 3 tahun 2005 dan juga bagi partai politik. Ini kesempatan kita memberikan pemahaman pendidikan politik ya benar, kepada masyarakat.
Oke, baik, sangat luar biasa ya materi kita dan ilmu dari Bang Fitra nih terkait aturan ataupun regulasi terbaru dari PKPU nomor 5 tahun 2025 ini. Baik teman pemilih, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Fitra yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa, memberikan informasi dan ilmunya kepada kami teman pemilih. Dan juga terima kasih kepada teman pemilih yang dengan perhatian khususnya sudah menonton channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga untuk terus mengunjungi laman JDIH KPU Indragiri Hulu. Akhir kata, saya sebagai host pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.